Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ami Jago. Selamat malam Ami Jago. Selamat malam. Ya, silakan Ami Jago, nyalakan kamera Anda. Baik. Sebentar. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, saya sih barusan menyimak perdebatan tentang Rob. Saya sih berpikir kok edisnya belum selesai juga ya untuk ngebahas tentang Muhammad Rob. Padahal kemarin itu udah dijelasin, bahkan Edis sendiri udah mengakui waktu debat sama Ustadz Wafi sama Yusuf PI. Apa itu? Kok masih aja pada tema itu? Itu sebenarnya tuh nyatakan itu berarti kamu tuh nggak berkembang pembahasannya, diskusinya. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Baik, jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Kalau untuk Rob, punya kami banyak. Kenapa saya katakan Kan demikian? yang ditanya bukan itu. Kan memang mudah Bentar. kalau ngomong orang Islam. Pertanyaan saya adalah, apakah bentar. Muhammad, nah udah ditutup kameranya kan, udah malu dia. Bang, Salah pencet. pertanyaan saya begini, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Emang menurut Bang Edis kalau Rob Yang ditanya apa? tidak pengertian Rob apa? Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Bentar, diskusinya kalem aja gitu. Kalem aja. Gimana Anda mau mengkritik saya ditanya itu, Anda langsung macet. Baik. Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Beliau adalah Rabbul Mal. Kemudian Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Rob, pengertian kamu apa? Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Lah pengertian kamu Rob itu apa? Baik, tidur di bawah sana Bang. Oke. Di bawah sana. Bentar. Pertanyaan satu langsung macet kayak begitu. Inilah mereka ini, ditanya apakah Muhammad Robnya umat Islam, muter. Gangsingan mereka. Gangsingan. Ya, Mas Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Mas Hasan, nyalakan kamera Anda. Kamera Bang, kamera. Ya. Sabar Bang. Oke. Mas Hasan, Ketemu lagi kan? apakah Muhammad Robnya umat Islam? Tidak, bukan. Bukan. Makanya kadang bukan, kadang iya. Sebentar Rob, sebentar bukan. Siapa yang bilang? Oke. Siapa Berapa yang Robnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran? Satu. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Begini. Sebentar. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Ini dengerin dulu. Rob yang dimaksud sama Nabi Yusuf itu adalah tuannya. yakni Berapa Raja. Robnya? Suaminya Berapa Zulaikha. Robnya Nabi Yusuf? Berarti kalau dihitung-hitung semua Rob yang ada dalam Al-Quran, kedua orang tua juga Rob. Lu jelaskan. Oke, jadi Muhammad Rob dah. Dengarkan. Jadi betul apa kata siapa tadi yang turun itu, yang diturun sama lu? Ada banyak begitu. Iya, Rob kalian udah banyak kok, gimana? Katakan, Rob kami banyak. Robnya umat Iya. Islam banyak. Tapi bukan Muhammad. Berenteng-renteng. Tapi bukan Muhammad. Paham? Tadi kalau kamu mengatakan orang tuamu juga Robmu. Iya. Ada Orang doanya tuamu juga. Robmu. Kenapa orang tuamu kamu katakan Robmu? Karena dia itu merawat saya sejak kecil. Nah, lalu siapa lagi Robmu? Allah juga Rob saya itu. Oke. Karena dia Tuhan saya. Baru yang mana lagi Robmu? Ada berapa Robmu? Oh, kemudian di Al-Quran juga disebutkan suaminya Zulaikha itu juga disebut Rob. Kenapa dikatakan Rob? Karena dia itu penguasa. Penguasa. Raja. Penguasa maksudnya gimana? Raja. Raja yang mengatur gitu ya. Kayak Prabowo itu ya bisa lah. Prabowo juga Robmu. Bisa, tapi tidak Prabowo, dijelaskan Rob. dalam Al-Quran. Jelas? Oke. Jadi Rob itu artinya apa?
Rob itu dalam kosakata bahasa Arab itu adalah kata yang mustarok lafzi. Ngerti mustarok lafzi kagak lu? Apa itu? Mustarok lafzi adalah satu kata yang memiliki banyak arti banyak. Contoh kunci juga. Kunci itu kalau dalam bahasa Indonesia kunci itu juga polisemi namanya. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Pintunya dikunci, berarti pintu yang bentuknya kunci yang kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong begini, kunci kesuksesan adalah belajar, adalah bekerja keras. Maka kunci di situ bukan kunci yang kayak gitu. Kalau kunci yang beginian juga, berarti kunci lo ada dua. Ada kunci yang kelihatan, ada kunci yang kerja keras. Ini yang benar yang mana? Yang bego siapa? Yang nanya. Sudah. Sudah. Baik. Jadi sesuai dengan definisi Sudah. itu, Muhammad masuk kategori Rob nggak? Bukan. Dia tidak mengatur umat muslim. Bukan. Kenapa? Karena gak ada dalil. Ayo, Oke, ngapa? berarti Muhammad tidak mengatur umat. Berarti Muhammad tidak memimpin umat. Ngatur umat. Nah, ada. sekarang Tapi mendadak literasinya- ngatur, tadi nggak ngatur. Lu nanya Pemimpin Rob umat apa Islam ngatur? siapa? Lu nanya Rob apa ngatur? Awas jangan diturunin. Nah, pemimpin umat muslim siapa? Pemimpin umat Islam yang kapan? Sekarang apa dulu? Sekarang. Dulu Sekarang dan Prabowo. sekarang. Apa? Sekarang kalau di Indonesia Prabowo itu pemimpin saya gitu. Pemimpin umat muslim saya tanya, bukan pemimpin orang Indonesia. Loh, termasuk juga masalahnya ada perintahnya di Al-Qur'an, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri. Pertanyaan Kita saya apa diperintah- tadi? Sekarang kata lu. Hah? Pertanyaan saya tadi apa? Pemimpin umat muslim siapa? Pemimpin umat muslim. Ya. Oke, di Afghanistan ada orang muslim nggak? Ada. Terus apa? Oke, pemimpinnya orang Islam di Afghanistan siapa? Di Afghanistan ya, Presiden Prabowo. mereka lah. Ya bukan. Prabowo. Prabowo ngarang aja. Tadi katanya Prabowo, gimana tadi? Anda bilang Prabowo. Di Indonesia. Di Indonesia. Oke, jadi Ngerti orang kagak lu? muslim di Indonesia, orang muslim di Afghanistan, pemimpinnya siapa? Di Indonesia itu Prabowo. Kalau di Afghanistan Enggak. kagak tahu saya. Di tak Afghanistan dan di Indonesia pemimpinnya siapa? kenal. Kapan? Sekarang kan? Yang lu tanyakan kan? Sekarang kan? Mereka nggak mau mengakui Muhammad pemimpinnya orang Islam. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam ya? Lu tanya sekarang, Nabi Tenang, saya tenang. sudah wafat. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam. Pemimpin. 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 Kalau pemimpin berarti bisa dikatakan Rob nggak? Lu tanya sekarang. yang masih ada Langsung tuh ngeles dia. aja. Ngeles dia. Ngeles dia, ngeles. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Tarik nafas. Tenangkan dirimu, tarik nafas, hembuskan. Wah, baik. Juga. Baik. Tadi kamu bilang kalau pemimpin itu berarti Rob, betul? Ya, Berarti Muhammad pemimpin nggak? pemimpin. Kapan? Berarti dia Rob nggak? Lu nanyain kapan? Sekarang tuh apa? Mereka ini memang sakit malahnya. Gantian ngomong. Apakah gantian Muhammad ngomong. pemimpin umat Islam? Lu nanya sekarang. Apakah Muhammad Sekarang pemimpin siapa? orang Yang Islam? dulu apa sekarang? Sekarang bukan pemimpin lagi. Pemimpin. Apakah sekarang Muhammad pemimpin orang Islam? Pemimpin. Lu tadi nanya Pemimpin. sekarang. Apakah Muhammad berarti kalau pemimpin berarti Rob, betul? Kata siapa? Yang Rob yang ada literasinya. Seperti halnya di surah Udah, Yusuf. kau tidur di bawah sana. Kau di bawah sana, tidur sana. Bentar dulu. Kau tidur di bawah sana. Ngomong Bentar sama dulu. kamu sama saja ngomong sama tembok. Ya, silakan. Nggak usah munafik lah kalian. Ya. Mau sampai kapan kalian itu munafik? Rob kalian disunat aja mau ngaku. Oke, Hisyam Susilo, silakan. Hisyam Susilo, silakan nyalakan kamera Anda. Hisyam? Apakah Anda mendengar? Ya. Gelap, Bang. Oke, Hisyam, Anda Muslim? Ya, Muslim, Bang? Muslim. Ya, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan. Sementara saya nyimak aja dulu, Bang. Oke, kalau nyimak di bawah dulu. Ya, silakan yang selanjutnya. Kita kasih naik ada Bang Faisal. Mereka ini tiap hari yang dimasalahkan itu saja. Tuhan disunat, Tuhan meninggal. Tapi Tuhan mereka disunat, Tuhan mereka meninggal. Gimana sih? Kenapa kalian tuh standar ganda Muslim? Tuhan kalian disunat, Tuhan kalian meninggal, bahkan Tuhan kalian tuh sampai sekarang di kuburan. Gimana? Afifah, silakan nyalakan kamera. Afifah, jangan panik Afifah, jangan panik, tenangkan diri dulu, tarik napas. Afifah. Nah.
Kalian sudah lihat orang Islam kayak begitu kelakuannya. Ini kayaknya kumpulan dari istri-istri ini, Afifah ini. Ayo, lanjutkan lagi. Taufik Opik, yo. Kita banyak muslim malam ini, teman-teman. Malam minggu ini, tenang, santai saja. Malam minggu, malam yang panjang. Taufik Opik, silakan nyalakan kamera. Taufik Opik. Ya, saya minta penjelasan Bang Aris ya. Ya, kamera nyalakan dulu baru bicara. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Nah, saya mau minta penjelasan terkait yang dikatakan yang di Yohanes ya. Oke, apa itu? Nah, di sini dia bilang menghujat ya, tapi kami umat Islam ingin meluruskan bahwa Yesus bukanlah tujuan. Apalagi juga itu penasaran kami hanya juga ya. percaya kepada Allah, tapi tidak percaya Bang, kepada gak usah muter-muterin video. Apa yang mau Anda utarakan? tidak. Aku mau mempertanyakan Yohanes nomor 14. Ya, Yohanes nomor 14. iya. Apa di situ? Mengatakan apa? Makanya sebentar Bang, santai aja. Abang mah enggak ada sabarnya jadi orang. Mau sabar gimana? Orang Anda saja nggak ngerti apa yang mau Anda bahas. Yohanes nomor 14. Megang kitab Yohanes aja nggak pernah. Megang Bible nggak pernah. Kata Yesus katanya. Kata Yesus. Apa? Nah, kata Yesus, kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan nah itu yang tolong dijelaskan kenapa seperti itu gitu loh. Bang, Anda bisa baca nggak? Anda baca coba dari pasal pertama sampai terakhir. Nggak ada di situ. Anda mau bertanya sama saya kalau Anda baca semua. Nah, makanya itu yang saya mau tanyakan. Anda ini tahu nggak? Anda sudah diberi lowongan pekerjaan ya. Anda diberi lowongan pekerjaan. Dicari orang umur 30 tahun sampai 35 tahun. Gaji 2 juta. Terus Anda tanya, Bang, saya mau nanya Bang. Umur berapa Bang? Gajinya berapa Bang? Gajinya. Anda orang seperti itu. Anda itu orang yang seperti itu. Janganlah gelisah hatimu ya. Katanya. Bukan, Anda adalah orang yang sudah di situ tertulis jelas, terus Anda nanya, itulah Anda. Ya, makanya penjelasan itu yang harus saya tanyakan karena menurut Anda itu Kan sudah dibaca di situ satu perikop jelas. Kan Itu sudah jelas ayatnya berbicara tentang apa. Kemudian Anda nanya lagi. Makanya baca dulu baru nanya. Rumah Bapak. Apa itu salah? Kan ini saya mau baca, kan Abang mau bisa pelan-pelan toh. Ya, baca dulu baru nanya lagi ke sini. Rumah Ya. Bapak ini nggak jelas Anda itu nanya. Orang seperti itu banyak, teman-teman. Ya. Anda pasang lowongan kerja, dicari laki-laki umur 30 sampai 35, gaji 2 juta rupiah. Pekerjaan mengantar makanan. Ditanya, "Bang, gajinya berapa?" Anda orang seperti itu. Dan orang seperti itu banyak. Iya, banyak seperti itu. Udah jelas di situ tertulis, Anda tanya lagi. Gimana? Baca dulu, baca itu Yohanes pasal 14. Udah jelas di situ, nggak ada pertanyaan di situ. Lu pikir Al-Qur'an kitab berbagai macam tafsir. Ya, Dila, ya silakan Dila, nyalakan kamera. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Aulia. Ayat yang sudah begitu jelasnya, begitu terangnya, Anda tanyakan. Ya, silakan Aulia. Aulia. Baik, kita turunkan Aulia. Kita kasih naik yang berikutnya. Sebentar. Bang Faisal. Bang Faisal. Ya, Bang Faisal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Dede Wadidau. Oke, Dede Wadidau. Silakan Dede Wadidau, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam. Selamat malam Dede Wadidau. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke ya, di Ya, sini Muslim tadi, Bang.
Alhamdulillah Muslim. Ini Silakan kan Bang, apa yang mau Anda utarakan? kan diskusi aja ya, diskusi aja. Ya, Ya dari tadi kita diskusi Bang. ya betul. Hmm. Abang Endis menanyakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob atau bukan gitu kan ya. Hah. Oke, Muhammad itu Rasul kami. Karena yang diketahui Islam itu Rasul itu yang diketahui Rasul itu Yang banyak. ditanya apa? Sama aja. Bang, yang ditanya Muhammad itu robnya umat Islam atau bukan? Bukan. Bukan. Nah itu jawabnya begitu. Jangan muter-muter. Sama dengan Isa. Itu Nabi. Sebentar, sebentar. Jadi yang dibilang Rob itu adalah pencipta, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Abang bilang Muhammad itu Rob bukan? Bukan. Ya, aku jawab bukan. Robku adalah Allah Subhanahu wa taala, tetap satu. Nabi Muhammad itu loh nabi yang terakhir. Siap. Ya, sorry Bang, saya barusan dari kamar mandi. Aman Bang. Santai. Ya, begini Bang ya. Ya. Jadi kalau begitu Anda mengatakan demikian itu berarti Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu punya dua rob ya? Tidak, hanya satu Rob. Tidak lebih dari satu. Oke, berarti Nabi Yusuf di dalam Al-Quran robnya ada dua. Sebagai nabi 25. Isa pun di Al-Qur'an itu adalah nabi. Yang Anda ketahui sebagai Tuhan kan? Isa Al-Masih. Tapi di Al-Qur'an Isa itu nabi. Sebelum Muhammad, dan Muhammad yang terakhir. Itu dalam pengertian ajaran Islam seperti itu. Oh gitu, baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya hargai Anda. Yang penting Anda kalau ditanya nyambung. Pasti Baik, saya sarankan Anda belajar lagi Al-Quran ya. Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Ya memang nanti saya tunjukkan pun nanti Anda akan berkelit juga, muter-muter juga. Ini tema sudah lama Bang. Tapi saya boleh nanya lagi nggak? Bang, ini tema sudah lama. Orang sudah bosen bahas ini Bang. Betul, saya boleh nanya nggak? Apakah Iya, tadi nanya? di dalam Saya Al-Quran itu robnya Nabi Yusuf itu ada dua. Bagi saya umat Islam, Tuhan hanya Iya, satu. bagi Anda nggak apa-apa. Bagi Al-Quran robnya Nabi Yusuf ada dua. Rob itu mengartikan dalam pemimpin apa dengan Tuhan. Nah, mulai lagi muter lagi. Saya juga bisa nanya, apakah Tuhan Anda meninggal? Yang mana kata Tuhan itu ditunjukkan ke siapa? Ya, aku menanya, apakah Tuhan Anda disalib? Benar-benar Iya, disalib? benar. Dengan ayat ada di Al-Quran ada. Dengan ayat Di apakah Al-Quran. Anda ngomong apa sih? Tapi kan di Injil ada nggak? Aku tanya, di Injil ada. Ada. Anda ini ngomong bahwa, apa sih? bahwa Tuhan itu bisa meninggal. Ada di Injil. Di dalam Bible ada. 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 Kenapa Tuhan Tuhan bisa itu meninggal? apa? Tuhan itu apa maksudnya? Ya, pencipta alam lah, semesta Oh, semuanya. pencipta alam. Oh, begitu. Enggak, kalau kata-kata itu enggak. Nah, kalau di Islam kan, kalau di Islam Isa ya sebagai Tuhan kan, itu nabi. Ya, nabi. Sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Ya kan, kalau di Isa kan saya berkawan juga kan sama-sama non muslim gitu kan. Saya tanya, Isa adalah Kalau sebagai di Tuhan. Isa saya juga berkawan sebagai muslim. Sebagai Isa. Ya, tapi saya mengakui Isa Sebagai Isa. sebagai nabi di Sebagai Al-Quran. Isa. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Isa. Iya, Sebagai Isa muslim. Rasul. Ya, Sebagai muslim. sebagai muslim karena Muslim kan yang Isa. enggak kan betul seperti Yang tadi muslim kan. yang Isa yang muslim.
Jadi gini, Injil. Sebentar, yang Taurat- Muslim, sebentar, yang Muslim Isa Iya, sebentar. sebagai Isa itu- sebagai Muslim. sebagai maksud saya Isa itu. Sebentar. Yang Muslim sebagai Isa. Jadi gini, menurut Sebentar Islam. dulu. Sebentar. Apa itu diputar-putar Pak? Tenang. Sebagai Muslim Isa. Iya. Sebagai yang Isa Muslim. Menurut ajaran Islam. Sebentar dulu, Isa tenang. itu adalah nabi. Tenang. Sebagai Muslim Isa. Muslim itu adalah Isa itu adalah nabi dan dia tidak meninggalkan. Sebentar dulu, pertanyaan saya jawab dulu. Sebagai Muslim Isa. Iya, sebagai Iya. Isa itu nabi. Dan Sebagai Isa itu- Muslim Isa. Dan Isa itu Baik. disamarkan. Sebentar. Muslim sebagai Isa nabi. Nabi. Nabi Isa sebagai Muslim. Dan dia tidak mati. Oh, begitu. Baik. Dan dia tidak mati. Baik. Yang sebagai Muslim Isa? Isa Muslim. Iya. itu Iya. kan- Baik. sebagai Rasul. Yang Nabi Muslim Isa Muslim. Yang Nabi Muslim Islam Muslim. Ya Islam semuanya Nah, Islam. benar, Nabi, ternyata Nabi, memang semuanya botos. Islam. Teman-teman, orang Islam tuh kayak begini, teman-teman. Banyak yang Makanya sih kan berubah-ubah. Badrek, Paramek, Bang, Dekolgen. Iya, kalau ngomong sama mereka begini. Ayat bisa Kita mau dirubah-ubah. serius pun, kita mau bener-bener serius, kita tes dulu kejiwaan mereka. Karena kayak begini mereka, kalau di begini. Iya. Al-Quran tidak ada Al-Quran yang sebagai Muslim, penyempurna. sebentar. Al-Quran Isa sebagai Muslim. Penyempurna semua. Sebentar. Al-Quran sebagai Muslim Isa. Al-Quran sebagai Muslim Isa. Apa kalau kayak gitu muter-muter? Nah, sebagai Al-Quran Islam Muslim bukan? Sebagai Al-Quran Islam Muslim. Ya. Iya, sebagai Quran Muslim Isa. Sebagai Quran Muslim Musa. Ya kalau di Al-Quran itu adalah Muslim. Bener Cuman kan? abang Sebentar, sebagai Islam Muslim. Isa adalah Nabi. Muslim Al-Quran Isa. Muslim Al-Quran Isa. Jadi Betul? gini, Bang ya. Sebentar. Sebetulnya- Muslim Al-Quran sebentar. Muslim Al-Quran Isa, betul? Betul? Iya, sebenarnya Iya. Al-Quran itu penyempurna. Baik. Abang itu pertanyaan Oke, bulat selamat balik. malam, Bang. Selamat malam. Minum Panadol sebanyak-banyaknya, Bang. Oke, kita cari Muslim yang bisa berbahasa Indonesia dulu ya. Kita cari Muslim yang bahasa Indonesianya dia paham, ngerti bagaimana mengatur kalimat dengan baik dan benar, begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Oke, kita kasih naik ini. Saya tidak tahu manggilnya apa ini. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, nampaknya dia sudah tidur. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Arsa. Sebagai Muslim Isa Muslim sebagai iya kata dia. Iya kata dia coba. Oke, penunggu live. Oh ini yang malah saya naikkan. Yang saya naikkan bukan itu tadi. Anda bayangkan saja teman-teman, yang kayak begitu tadi saja diskusi. Sengaja saya buat pertanyaan itu, sengaja bahasa saya itu saya buat kacau begitu. Sebagai Islam Muslim Quran. Iya. Iya, saya sedang melakukan tes kejiwaan sebenarnya tadi biar kalian tahu. Dan dia ternyata tidak lolos uji coba itu. Oke, Jali. Ya, selamat malam Jali. Selamat malam, assalamualaikum. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa buka kacamatanya, bosku? Kamera dinyalakan dulu Bang, kamera nyalakan dulu. Merahnya. Bentar ya. Ini lagi gelap, bosku. Gelap. Sudah malu Bang jadi orang Islam? Kenapa? Sudah malu jadi orang Islam? Ya nggak malu lah. Nggak malu. Islam yang dunia. Coba Abang di mana nih posisinya? Bentar. Nah, gitu loh. Ya. Anda Muslim, Bang? Iya. Muslim. Saya lahir Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Banyak yang pengen tahu, Bang ya. Mana yang banyak Kristen yang Islam, Bang? Mana yang banyak Kristen yang Islam? Sama ternyata. Mana yang Quran Isa? Mana yang Isa Quran?
Kalau Sebentar. Mana yang Quran Isa Quran mana? Quran Isa mana? kalau Isa itu bang, maksudnya apa bang? Sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya Quran Isa mana Quran? Quran Isa mana Quran mana? Kalau Isa itu nggak Quran. Kristen, bang. Quran Isa Quran mana Quran Isa? Yang Quran Isa mana? Yang nama Quran itu nggak ada nama Isa. Itulah alasan kenapa orang masih jadi orang Islam. Sudah kalian lihat bagaimana kualitas mereka? Seperti itu. Kita mau ngajak diskusi. Jane Ferreira. Oke, Jane Ferreira. Mana Kristen banyak, Islam Kristen. Jane Ferreira. Jane. Muslim bang? Jane? Kristen bang. Oke, saya turunkan dulu ya bang ya. Saya turunkan dulu. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ada Faridah Pasha. Semoga kita bertemu dengan orang Islam yang waras teman-teman. Karena kita ketemu orang Islam dari tadi nggak ada yang waras. Oke, Faridah Pasha, Anda Muslim? Suaramu kecil, kami tidak dengar. Apakah Anda Muslim? Suaramu tidak terdengar. Muslim, baik. Apa yang Anda utarakan? Kalau menurut aku, Isa itu seorang nabi, sama seperti Coba sebelum kamu naik ke sini, coba sinyalmu perbaiki begitu. Jangan pakai wifi tetangga. Kamu pakai jaringan internet apa? Telkomsel. Apa? Telkomsel. Telkomsel. Berapa bar di situ sinyalnya? Gede. Nah, coba tadi putus-putus, coba. Katakan lagi apa tadi? Menurut aku, Nabi Isa itu sama seperti Nabi Muhammad, sejajar gitu. Oke, apakah Muhammad dikatakan seorang berdosa di dalam Al-Quran? Tidak. Kalau misalnya Al-Quran bilang dia berdosa gimana? Ya gini ya, aku enggak. Kamu mau pansos di sini? Mau pansos? Enggak. Mau nunjukin orang ini loh saya, no, gitu, mau gitu. Ah, saran saya kamu belajar Al-Quran dulu. Belajar dulu Al-Quran baru ke sini. Aduh. Sri Wahyuni Septa. Oke, Sri Wahyuni Septa. Heran sama mereka ini. Naik mau nampang aja. Sebentar. Rijal Lampung. Rijal Lampung aja oke dah. Ulun Lampung aja oke dah. Ya, Rijal Lampung. Silakan dulu kamera kamu. Wah. Yuk. Rijal Lampung. Ya. Ya, Bang Rijal silakan. Matikan dulu kameranya apunnya, Bang. Apa? Nah, ya, baik. Jangan dimatikan, Bang. Jangan dimatikan kameranya. Maksudnya itu loh. Yang mikrofon itu dihidupkan. Itu masih dibisukan. Nah, gitu. Ya, silakan. Rijal Lampung.
Ulun Lampung hijau. Lampung mana bang? Lampung Timur bang. Lampung Timur kita. Lampung Timur mana kita? Kita udah biasa ngobrol loh bang. Oh iya. Sudah biasa ngobrol kita. Iya. Bang, Ya, gimana? bahasa Lampung. Saya tinggal di Lampung malah belum bisa bahasa Lampung. Tinggal di Lampung tapi belum bisa bahasa Lampung. Ini mana? Gitu. Orang Lampung tapi nggak bisa bahasa Lampung. Ya silakan bang. Apa yang Anda utarakan? Iya. Ini bang, aku mau tanya sama bang. Saya kan mulai belajar Alkitab gara-gara Bang Edis. Oke, lalu? Jadi ini di Lukas 4 kalau saya nggak keliru ya, berkenaan dengan perkataan Satan yang mengatakan Mesias itu anak Allah. Nah, jadi kan yang mengatakan Mesias itu anak Allah itu kan Satan, gitu bang. Pendapat abang gimana sih itu bang? Iya, di situ kan Yesus menyuruh dia diam. Terus? Karena di situ orang itu mengatakan engkau Mesias anak Allah, tetapi Yesus menghardik orang itu dan menyuruhnya diam. Gitu. Tapi dari isu itu kan beredar akhirnya Yesus dikira sebagai Tuhan kan? Dikira sebagai Tuhan, maksudnya dikira sebagai Tuhan itu apa? Artinya Yesus kan menjadi sebutan sebagai Tuhan jadinya, yang lain ikut-ikutan kayak Yohanes, kayak yang lain gitu. Emang Yesus itu Tuhan tuh pengertiannya apa sih? Ada dua pengertian sih bang, seperti yang abang jelaskan, Tuhan dalam makna yang diagungkan bisa, tapi ada Tuhan dalam makna pencipta. Kalau Tuhan dalam makna pencipta, saya lihat kan Yesus tidak menciptakan apa-apa. Jadi begini ya, maksudnya Yesus Tuhan itu, maksudnya Yesus itu Sang Mesias. Tuhan itu kan saya sudah pernah bilang, kosakata itu dalam bahasa Indonesia maknanya itu sudah berubah. Kalau bahasa Arabnya itu kata Rob, artinya orang yang menduduki jabatan sebagai penguasa, pengendali, pemimpin. Jadi Yesus sebagai Tuhan tuh maksudnya itu. Oke, aku dapat terima kalau makna Tuhan dalam pengertian itu. Makna Tuhan memang itu. Makna Tuhan itu nggak ada yang lain daripada itu. Cuman oleh orang-orang awam makna Tuhan itu berubah menjadi pencipta langit dan bumi. Padahal arti Tuhan itu maksudnya Tuhan itu. Oke. Bisa dimengerti. Halo? Ya. Lalu? Iya. Oke. Bagusan kita bahas ruwet saja kita kalau begini. Iya. Yang saya herani, abang nih Lampung mana bang? Sama-sama anak Lampung kita ketemu, coy, ya coy, ya kan? Iya. Lampung Timurnya di mana bang? Sukadana. Oh Sukadana. Gimana kabar Sukadana? Aslinya orang Sumatera Barat. Oh aslinya Sumatera Barat, tapi merantau di Sukadana. Pasti buka rumah makan Padang, betul? Dulu ya, sekarang udah enggak lagi. Sekarang enggak lagi. Ya. Gimana kabar Sukadana? Aman? Ya aman bang, tapi kalau masalah kasus-kasus seperti dulu, seperti seringnya kehilangan motor itu masih sering, cuman jarang. Nggak sesering yang dulu. Iya, karena belum diberitakan Injil ke sana. Coba diberitakan Injil, pasti berhenti nyolong motor. Iya. Gimana ini? Lu senyum malu dia. Karena menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri ya. Makanya maling motor terus merajalela. Begitu. Tapi saya nggak percaya tuh. Bang, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat lalu masuk surga, aku nggak percaya. Sama dengan janji Yesus, janji tenang, jangan kemana-mana dulu. Jangan, masalah Anda nggak percaya itu urusan lain. Kita bukan berbicara mengenai seorang Rijal Lampung percaya atau enggak. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Betul nggak dalam ajaran agama Islam itu mengucap dua kalimat syahadat masuk surga? Aku agak berbeda sih bang dengan Muslim yang lainnya. Bang, kita nggak ngomongin dirimu pribadi bang. Kita ngomong ajaran agama Islam.
Di dalam ajaran agama Islam, betul tidak Muhammad mengatakan demikian? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Saya nggak percaya. Nggak nyambung juga Rizal, ini ditanya apa? Ini loh. Bagi saya, ajaran Islam itu adalah Quran. Jadi hadis-hadis yang di atas namakan hadis dari Nabi Muhammad, kebanyakan aku nggak percaya. Begitu Palsu pun berarti ya? tafsir. Iya, abang sendiri kan tahu sih mana yang palsu, mana yang tidak. Oke. Berarti banyak perkataan-perkataan Muhammad yang palsu kemudian itu dipercaya oleh orang-orang ya. Betul. Terutama para begal-begal di Lampung Timur, betul? Bisa jadi iya termasuk para. Iyalah. Begal-begal itu kalau mau mati pasti dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Oh, dia percaya dengan syahadat masuk surga. Iya. Teman saya, teman sekolah saya itu, dia di waktu saya terakhir teleponan sama dia itu kalau nggak salah dia di Labuan Meringgai, Polsek Labuan Meringgai. Begitu memang mereka. Kalau begal-begal, iya, saya kalau ngobrol sama dia begitu. Gimana kamu ani begal-begal? Oh, kalau kami cepat-cepat kami kirim mereka ke surga. Iya. Memang begitu. Bagus itu saya bilang begitu. Begal-begal itu cepat-cepat kalian kirim ke surga. Nah, saya punya keyakinan kuat. Mereka kalau mereka mau ketembak mati, mereka pasti mengucapkan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha. Namanya begal yang beriman. Iya, begal yang beriman. Iya. Islamnya kuat-kuat, begal kuat, begal. Maling kuat, ya. Begal kuat. Agama kuat juga. Iya. Saya nggak bohong. Saya ini ya namanya udah hidup di sana kan. Bergaul. Iya. Dulu zaman saya sekolah, ya kan, zaman sekolah. Kalau pulang dari sekolahan atau jam-jam istirahat, beli apa? Lapo tuak, beli apa? Tuak. Minum tuak, glek, ya. Ya kan, begal, maling. Tapi kalau daging babi, haram. Haram. Iya, haram jadah. Nggak mau kalau daging babi. Tapi kalau miras, maling, begal. Iya, nodong, rampok, udah kerjanya itu dah. Kenapa? Karena ada orang dan agama itu kan 2 hal yang berbeda. Sama dengan saya sekolah di sekolah A, bukan berarti saya mengikuti aturan sekolah keseluruhan. Jadi secara manusiawi itu normal. Bukan orang Islam itu tidak selalu mengikuti ajaran Islam, cuman orangnya aja yang tapi Islam. tapi itulah Islam yang dipahami mereka, Bang Rizal. Itu Islam yang dipahami mereka. Enggak Gitu tentu loh. juga, Bang. Loh. Enggak sebegitunya juga. Bukan, saya tidak berlebih-lebihan. Memang itu yang saya dapati di lapangan. Teman-teman saya memang seperti itu, saya dapati di lapangan. Kalau mabuk, kalau minum tua, Tapi kalau dikasih daging babi, nggak mau itu, nggak mau. Haram kata dia. Juga yang mau, Bang. Tapi jarang. Ya. Ada juga yang mau tapi jarang. Justru yang mau mereka nggak begal, nggak mau membegal. Wih, Bang, gini ya, ini saya cerita nih. Ini cerita tentang kenang-kenangan. Saya itu punya saudara begitu. Dia itu buka lapo. Ya kan? Nah, ada orang-orang, ini muslim nih, muslim. Dia kalau datang ke lapo, dia mau makan daging itu mau dia. Makan daging di lapo itu dia mau. Tapi kalau dia sudah mau makan daging di lapo, dia nggak tukang begal itu. Beda mereka. Mereka biasa-biasa saja minum, mereka makan gitu. Biasa mereka di lapo itu nongkrong. Gitar-gitaran gitu. Bukan Kristen loh. Gitu. Tapi ada yang kelompok tertentu dia minum aja, kalau babi dia nggak mau. Nah itu biasanya yang suka begal-begal itu. Iya, oh iya beneran. Gimana? Itu betulan, saya nggak ngada-ngada. Jangan-jangan abang sudah menginjili mereka, makanya mereka begal. Belum, justru kalau mereka mendengar
Kalau mereka mendengar berita tentang kebenaran itu, mereka tidak akan membegal. Yang selama ini mereka dengar itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya mereka masih tetap seperti itu. Bang, sekarang saya tanya, Anda nggak percaya hadis ya? Oke lah. Oke, Anda tidak percaya hadis. Oke, Anda tidak percaya hadis. Anda percaya Quran kan? Saya ke Quran aja. Oke, di Quran ada nggak gonimah? Gonimah menggunjing ya. Ada. Gonimah kok menggunjing? Kayaknya aku lupa. Gonimah itu bukan menggunjing, Bang. Gonimah itu harta jarahan perang, harta rampasan. Oh iya. Harta rampasan, ya. Iya. Menurut agama Islam, harta-harta yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani boleh dirampas nggak? Coba dilihat Bang, Quran surat berapa ayat berapa? Lupa aku. Coba biar aku Ya, belajar dulu lah Bang Rizal, belajar dulu. Anda masih banyak belum taunya. Nanti kalau Anda sudah banyak tahu, bolehlah naik lagi. Enakan kita ngobrol aja lah tentang enakan kita ngobrol aja lah tentang Lampung Timur lah. Gimana? Kalau kira-kira saya main besok Lampung Timur, kira-kira dikasih apa saya? Iya, bawa Injil yang banyak. Bawa Injil yang banyak. Supaya orang-orang bertobat. Kita kasih Injil satu-satu. Ya, harusnya seperti itu teman-teman ya, supaya mereka bertobat. Oke lah Bang Rizal ya, kita lanjut lagi besok ya. Oke. Nanti dilihat sama orang-orang tongkrongan. Baik, saya turunkan Bang Rizal. Aduh, Rizal ini, saya baru ingat dia nggak percaya hadis teman-teman. Dia nggak percaya hadis itu. Dia katakan kalau Anda percaya hadis, Anda akan menjadi orang Islam yang ya itu. Oke. Bagaimana nih? Kita ngobrol-ngobrol apa lagi nih, teman-teman? Sebentar ya, saya lihat nama-namanya dulu. Sabar ya teman-teman ya. Saya follow dulu si Uncup ini. Sebentar. Saya follow dia untuk sesaat ya. Supaya saya bisa masuk ke roomnya dia. Coba kabarin si Uncup. Uncup PA. Supaya saya bisa masuk ke roomnya dia. Coba. Mana nih? Uncup. Mana? Sabar ya. Nah, oke. Sudah kita tempel ya. Tunggu sebentar ya, diterima teman. Bilang dia suruh terima itu. Sudah saya cubit dia, sudah saya colek. Si Uncup. Kita tinggal menunggu kabar berita dari dia. Si Uncup sudah saya colek, teman-teman, sabar. Menunggu supaya diterima oleh si Uncup. Kita punya 5 menit untuk menunggu si Uncup menerima colekan dari saya. Apakah dia berani? Kita lihat saja. Oh, ditolak sama dia, teman-teman. Si Uncup tidak berani, teman-teman. Ntar kita colek lagi sekali lagi. Kita masih tunggu ya si Uncup ya. Baik, sambil menunggu, sabar. Nggak bisa kasih lihat lah, gimana cara kasih lihatnya, kan ini HP lagi saya pakai. Kita kasih naik, ada TJ Silalahi. Coba kita kasih lihat TJ Silalahi. Ya, TJ Silalahi. Ya, Silakan nyalakan kamera. nyalakan kamera ya. Betul. Iya, silakan Bang TJ Silalahi. Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Jadi Bang,
aku dengar di seliweran TikTok, abang ahli dalam Quran ya bang ya? Saya itu adalah orang yang sangat mengerti agama Islam, Al-Quran dan hadis bang. Bahkan saya katakan tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Berarti abang bisa membaca Quran ya? Saya nggak ahli baca-baca huruf Arab bang. Tapi abang mengerti dan ahli Quran, tapi kenapa abang nggak bisa baca Quran? Karena patokan memahami Al-Quran bukan dari cara membaca huruf Arab. Karena saya orang Indonesia, jadi saya baca artinya bang. Itulah penyebab orang Islam tidak ngerti Al-Quran. Biasanya gini bang, orang yang mengerti dan ahli Quran itu biasanya bisa berbahasa Arab. Ya, makanya orang Islam. Biasanya, karena Quran itu adalah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Bener gak? Iya. Quran bahasa Arab. Quran itu. Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Bahasa apa Qurannya? Alif Lam Mim itu Al-Quran bukan? Abang baca, iya, itu alif lam mim itu kan ada huruf alif, ada huruf mim kan, ada huruf alif, ada lam, ada mim, kan ada 3 huruf. Apa artinya? Itu huruf Arab nggak bang? Iya, artinya apa? Artinya memang di dalam tafsir Quran itu tidak tertulis. Tidak ada. Berarti tenang. Jadi gini, tenang dulu bang, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Kalau memang pelan-pelan, tenang, tarik napas dulu bang, tarik napas. Hembuskan. Sangat santai sekali nih. Oke, santai, baik. Santai sekali. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa syarat mengerti Al-Quran harus pandai membaca huruf Arab berarti terbantahkan. Bukan itu bang. Kalau bukan syarat, kenapa Anda menuntut saya sebagai? Kenapa Anda menuntut saya harus bisa membaca huruf Arab? Abang kan bilang ahli Quran, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti daripada Anda kan kayak gitu. Apakah saya mengatakan saya ahli huruf Arab? Duh, gimana? Kalau memang abang ahli Quran, gini loh. Kalau memang abang ahli Quran, abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Loh, gimana Anda ini? Coba aku tanya lah bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Loh, kok ketawa Anda ini gimana? Coba buka Quran surat An-Nahl ayat 103. Bukan itu. Coba abang buktikan sama saya bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Aramaik. Baik, surat An-Nahl 103. Bukan itu, Bang Patokan. Loh, gimana? Loh. Al-Quran itu bahasa Syria atau bahasa Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam Quran surat Yusuf ayat, tenang, katanya mau tahu, dikasih tahu tapi ngomong terus. Oke, silakan. Baik. Jadi abang ini silalahi kan bang? Ya. Oke, silalahi betulan? Iya. Baik. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas lah ya. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas. Baik. Gini. Anda ingin tahu di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu tadinya bukan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba ulangi Bang. Anda ingin tahu bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Betul? Coba buktikan Bang. Baik, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus? Baik, ayat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, lalu dibuat berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya kasih contoh. Kok malah ketawa? Gimana Anda ini? Coba saya kasih contoh. Bang, dalilnya Bang. Enggak, coba. Surat Yusuf ayat yang kedua. Enggak, maksudnya dibuka kan, ditunjukkan sama saya dalilnya. Itu tadi surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ayat itu mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibuat bahasa Arab supaya Anda paham. Itu kan menurut abang kan di dalam tafsirnya. Baik, kalau begitu kenapa harus dibuat dalam bahasa Arab? Diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Bang, tenang. Kenapa harus diinformasikan dalam bahasa Arab? Kok malah ketawa? Bang, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Iya, kenapa harus dikasih tahu? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana?
Abang ini silalahi tapi kok lemot begini. Nah, tenang dulu, tenang ya, tenang. Gini, Bang, coba tenang dulu ya, tenang. Iya. Dengarkan saya dulu. Aku udah cukup tenang nih. Apa gunanya Di dalam Quran tafsir memberitahu yang bahwa dibacakan Quran ini tadi. dalam bahasa Arab? Buka dalilnya bang, biar bisa kita buka Kok sama-sama. buka dalilnya? Itu maksudnya. Surah Yusuf ayat kedua. Cuma kan tafsirnya kan tadi kan udah jelas. Kok tafsir? Quran ini Jangan dituliskan tafsir. dalam bahasa Arab. Kenapa Quran memberitahu Jadi bahwa gimana? Quran dalam bahasa Arab? Bang, Quran itu memang dalam bahasa Arab Kok dituliskan. dalam bahasa Arab itu bukan jawaban. Gini, Kayak gimana? Bang, tenang. ya. Quran Anda tenang dulu, Quran pertama diturunkan. tenangkan diri, jangan ngomong terus biar Anda paham. Apa Pernah baca gimana? buku Harry Potter? Enggak. Nggak pernah. Pernah baca buku Tafsir Ibnu Katsir? Enggak. Tafsir Ibnu Katsir nggak pernah baca? Ibnu Katsir enggak pernah. Aku enggak. Pernah Yang Oke, aku pernah baca baca tafsir Quran pernah itu ada di baca Quran, pernah baca hadis Bukhari? tidak semua, pernah tapi tidak semua. Pernah. Baik. Hadis Bukhari tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, pernah nggak hadis Bukhari bilang hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah nggak dia bilang gitu? Astaga. Bang, Mbak, coba dijawab dulu pertanyaan saya. Hadis itu, Pernahkah Bang. hadis Bukhari memberitahu Bang. kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Abang pernah baca hadis kan? Pernah kan? Jadi menurut Abang, dengar ya Bang Edis ya. Jadi menurutmu yang kau baca hadis itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Inilah makanya Bahasa tadi saya Aramaik atau bilang. bahasa Arab. Entahlah Anda ini pura-pura nggak nyambung atau Anda memang nggak nyambung betulan. Bukan, Abang memaksa aku supaya masuk ke narasimu, nggak bisa. Enggak, saya nggak memaksa. Saya ingin supaya Anda Enggak. bisa mengikuti apa yang saya maksud. Apakah pernah Iya, hadis maksud memberitahu Abang supaya- kepada pembacanya supaya aku bahwa masuk hadis ke- ini dalam bahasa Arab? Hadis yang sering ku baca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang ku baca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Pernahkah hadis memberitahu Jadi apa, kepada Bang? pembacanya? Makanya kalau saya ngomong, jangan ikut ngomong. Ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini? Hadis ini dalam bahasa Arab. Pernah dia bilang gitu nggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Karena hadis itu memang udah bahasa Arab, jadi dia nggak perlu kasih tahu sama pembacanya. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Bang, kalau orang baca Quran sudah dipastikan bahwasanya Quran itu adalah bahasa Arab. Bukan itu yang saya tanya. Bukan Ya, bahasa kenapa Quran Aramaik. memberitahu pembacanya kalau dia bahasa Arab? Karena memang Quran itu kan diturunkan di Arab Saudi. Pada zaman Quran Nabi, memberitahu pembacanya kenapa dia berbahasa Arab supaya dapat dipahami. Karena kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami, betul? Siapa bilang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami? Coba baca Quran surat Yusuf ayat kedua. Iya, tadi kan udah Bang bacakan kan? Apa isinya? Bahwasanya kami memberitahumu bahwa Quran ini adalah bahasa Arab Supaya apa? supaya dapat dimengerti kan kayak Supaya gitu, dapat kan? dimengerti. Kenapa harus diberitahu seperti itu? Kenapa hadis tidak bilang hal yang sama? Jadi maksud Abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadinya bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Dengar. Ketika Anda pergi ke Kita toko balik buku, dulu. tenang dulu. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu, karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris. Makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia ngerti. Sama seperti buku Laskar Pelangi. Kita punya novel, punya buku cerita namanya judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Malah ketawa. Itu yang Quran bilang. Jadi gini Bang, Abang kalau mau menunjukkan dalil sama aku, Abang kasih tahu juga itu keterangannya. Ada Quran nggak di situ? Quran
Iya, besok pakai. Nggak ada. Ini aku di workshop aku di workshop. Iya. Abang aja nggak punya Quran di situ. Gimana kita mau ngobrol? Ini workshop bang, bukan rumah bang. Ini kios, bukan rumah. Kalau di rumah. Iya. Kan ada HP satu lagi. Ada HP satu lagi. Nggak ada. HP aku cuma satu. Device Nggak ada satu. HP teman di situ. Nggak ada. Kan nggak ada orang ini. Kan nggak ada orang ini. Ya sudahlah, belajarlah dulu abang agama Islam ya. Nanti kalau udah ngerti baru sini lagi. Betul. Pertanyaan aku belum duduk bang. Aku pengen abang menunjukkan keahlian abang sebagai orang yang paham Quran. Tadi sudah saya tunjuk itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena Quran tadinya bukan bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab paham. Kalau memang abang seorang ahli Quran, udah di dalam membaca Al-Quran itu apa aja hukum-hukumnya? Di dalam membaca Al-Quran apa aja hukum-hukumnya? Ya, ada hukum bacaannya. Apa aja hukum bacaannya? Menurut Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu dengan menggunakan tartil, dengan tajwid seperti itu. Tartil. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Ada Bang, berapa hukum tajwid? Itu bukan alasan untuk memahami. Itu bukan alasan buat paham Quran, Bang. Bukan, abang seorang ahli. Tentunya kalau abang ahli, tentu abang paham. Ya, kalau yang Anda tanyakan tata krama membaca Al-Quran, betul. Tapi untuk memahami Quran bukan begitu. Lah, siapa bilang bang? Nggak kayak gitu. Abang Nggak ada di dalam Quran itu kalau kamu mau paham Quran harus baca dengan tartil, dengan tajwid, nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Yo, coba tunjukkan ayatnya mana? Ayatnya mana? Bang, tajwid itu bang, hukum bacaannya. Abang seorang ahli Quran, tentu abang tahu. Ada berapa hukum tajwidnya? Iya, yang saya tanyakan apa itu cara memahami Quran? Ada murotal, ada tartil, itu betul. Ada hukum, ada tata cara membaca Al-Quran tuh ada. Berarti abang bukan ahli dalam Quran. Anda ini paham nggak sih? Yang Anda tanyakan tata cara membaca Quran atau cara memahami Quran? Bang, kalau udah ahli itu semuanya udah pasti paham. Karena namanya ahli. Ahli hukum. Hukum apa? Semua hukum dia pasti paham. Karena kan ahli hukum. Hukum tata negara, hukum internasional, hukum politik, pasti dia paham. Enggak, yang saya tanyakan kepada Anda bisa nggak bedakan tata cara membaca Al-Quran dengan tata cara memahami Al-Quran? Beda? Aku cuma minta satu aja sama Mudis. Tunjukkan sama aku bahwasanya kau ini seorang ahli Quran yang belajar 13 tahun. Udah sering saya tunjukkan di sini. Tadi baru saya tunjukkan samamu. Bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis Quran itu tadinya diturunkan dalam bahasa Arab biar dipahami. Sekarang kita coba. Di dalam hukum tajwid, membaca Quran itu ada hukum tajwid. Saya nggak fokus ke situ. Itu tata cara membuat orang jadi tolol. Karena memang ngomong tolol. Iya, itu seperti itu. Contoh misalnya Alif Lam Mim. Apa artinya? Tidak tahu. Nah itu. Berapa harokat itu? Itu berapa harokat bacaannya? Alif Lam Mim artinya apa? Tidak tahu. Ah itu makanya saya bilang. Jadi yang kau ajarkan kepadaku itu tata cara membuat orang jadi tolol. Apalagi? Kalau kau memang tahu bacaan Alif Lam Mim itu ada berapa harokat itu? Iya, hal-hal yang membuat tolol gitu nggak saya pelajarin. Karena kau memang tolol nggak mengerti Quran, Dis. Iya. Toh nyatanya juga nggak ngerti kau apa arti Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Di Quran manapun tidak ada artinya. Iya, makanya saya bilang tolol lah berarti orang yang membacanya tapi tidak mengertinya. Yang lain. Tapi kalau contoh ya di dalam Daniel 5 nomor 5 itu. Lari ke Daniel 5 ayat 5 nomor 5 mana? Tadi kan kau bilang biar orang ngerti Al-Quran, baca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Betul? Setelah saya ikuti kamu membaca Quran dengan tajwid, membaca Quran dengan tartil, membaca Quran dengan harokat, dengan qalqala, ujung-ujungnya artinya tiada diketahui. Dis, Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Masa cuma gara-gara satu Alif Lam Mim kau meragukan? Oke, baik. Kita kasih ayat yang lain. Aku yang ngasih. Oh ya, silakan. Ayat yang mana? Coba kau baca Al-Baqarah 186. Ada berapa hukum bacaan di dalam ayat itu? Kutanya hukum bacaan. Iyalah. Kau memang ahli Quran. Di mana dalam Quran ada hukum bacaan? Ada berapa hukum bacaan? Kau tanya sama orang Muslim dalam membaca Al-Quran itu ada hukum bacaannya. Oh, kalau sama orang Muslim, kalau sama orang Muslim ditanya, mereka memang lain jawabannya. Oke, kalau Muslim kau tanya, kitab apa yang harus dipercayai? Jawab mereka kitab kuning. Tadi kau ada bilang kol-kolah. Dari mana kau dapat istilah kol-kolah itu? Karang-karangannya orang Islam. Gimana ya?
Siapa bilang karang-karangan orang sama ada kol-kola? Di mana dalam Quran ada kol-kola? Aduh, di dalam hukum tajwid itu ada kol-kola kubro, ada kol-kola sugro. Iya, itu kan Ada karang-karangan dua dia. orang Islam. Itulah tololnya kau di mata. Tolol. Itu kan karang-karangan orang Islam, nggak ada itu dalam Quran gimana? Makanya gini, kita kalau nggak tahu jangan sok tahu, gitu loh. Kalau nggak tahu. Kalau kau baca. tidak tahu Al-Quran, jangan mengaku kau seorang fitnah ahli. Al-Quran itu dengan Tidak. fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam itu telah memfitnah Al-Quran. Aku tidak menghina Al-Quran, tapi kau yang mengaku-ngaku Oke, Al-Quran. di Quran mana? Di Quran mana tertulis kalau hukum bacaan itu harus ada sekian? Di mana? Di Quran mana? Di Quran itu tidak dipelajari. Terima kasih sudah kau akui. Terima kasih sudah kau akui. Tapi semua orang Muslim mengakui hukum bacaan Al-Quran itu ada. Semua orang Islam tidak ada yang percaya Al-Quran. Itulah bodohnya kamu. Tidak mungkin. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran. Gimana sih kamu itu? Tidak ada di dunia ini orang Islam yang percaya Al-Quran. Sebentar, nih, saya ganti Itu tulisan framing saya. kau. Itu framing kau. Baik. Itu framing kau. Baik. Nggak ada itu. Tunjukkan satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Bawa kemari orangnya. Jangan aku orangnya. Aku orangnya. Oke, kau percaya Quran? Ya jelas dong. Mau kubuktikan? Buktikan. Baik. Quran lengkap nggak? Nanti setelah kau buktikan aku Tenang, yang tenang, bertanya ya. tenang. Aku bertanya ya. Quran lengkap Jangan nggak? kau aja yang bertanya, aku nggak boleh. Apa? Quran lengkap nggak? Maksudnya kayak gimana Quran lengkap ini? Quran itu sempurna nggak? Nah, udah nggak percaya kan dia? Udah nggak percaya dengan Quran dia. Sempurna untuk apa? Sekarang tergantung narasi kau, omongan narasi kau ini kemana arahnya? Oke, menurut Al-Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu, benar atau salah? Itu betul. Betul. Oke, apa fungsinya sunat? Menurut Al-Quran, silakan. Di dalam Udah nggak percaya dia kan? Bukan. Nggak percaya dia. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam ngomong dia percaya Quran, artinya dia bohong. Jangan kau potong dulu. Kita ulangi. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan kau potong dulu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit untuk berhitan. Oke, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar dulu. Tapi hitan itu hitan itu bersumber dari untuk mengikuti milah Ibrahim. Di mana Ibrahim berkitan? Kau tahu arti Dalam milah Quran. enggak? Kau tahu arti milah enggak? Di mana di dalam Al-Quran Ibrahim berkitan? Kan tadi udah aku kasih tahu, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu enggak? Tidak dijelaskan secara eksplisit. Barusan kau bilang Quran menjelaskan segala sesuatu? Segala sesuatu narasi kau yang memang tentang hitan. Ya udah. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran? Kau mau tentang yang mana, Dis? Oke, baik. Ini ya, Dis ya. Baik, gini aja. Ketika kau sholat kau begini enggak? Sebentar. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu. Sebentar. Ini pertanyaan sederhana. Ketika kau sholat kau begini enggak? Tunggu dulu. Udah macet kau kan? Katanya kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini takbiratul ihram. Iya, ketika kau begini, menurut Al-Quran apa artinya? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa maknanya apa? Ini udah kayak gini takbiratul ihram ini yang disebutkan apa? Allahu Akbar kan? Iya, maknanya apa? Kenapa tangannya harus begini? Allah Maha Besar. Kenapa tangannya harus begini? Itu gerakan sholat, Dis. Iya, tahu saya gerakan sholat. Kenapa begini gerakannya? Kenapa nggak begini? Takulung. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Ternyata kau pelawak yang handal juga. Gimana? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dis. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Dengar. Kalau gerakan Sudah sholat saya itu bilang dijelaskan tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau ada orang Islam bilang percaya Al-Quran, artinya dia bohong. Dis. Dalam untuk gerakan sholat dijelaskan dalam hadis, tapi kalau perintah sholat dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menjelaskan tentang perintah sholat, benar nggak? Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang mana? Segala sesuatu. Kalau Segala sesuatu kata Al-Quran. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Tapi kalau segala sesuatu yang menyenangkan hati. Dia tidak percaya. Sudah aku bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran. Tidak ada orang waras yang percaya. Gini, dengarkan statement saya, rekam dan bagikan. Ya. Tidak mungkin, dengar. Tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran.
Mau buktinya nggak? Kalau kau memang kalau Dengar. Teman-teman rekam, dengar, tenang. Teman-teman rekam dan bagikan ini. Bagikan statement saya yang cetar membahana. Tenang. TJ, tenang TJ. Sekarang kau TJ, tenang dulu TJ. Ngomong-ngomong TJ ini kepanjangannya apa ini? Itu bukan urusanmu. Kau tahu cuma marga aku aja. Baik. Gini TJ, dengar. Itu bukan urusanmu. Iya, dengar. Kau nggak pantas kau marga Silahi. Kau cocokmu margamu marga busa itu cocok margamu itu. Nah gini, dengar. Tenang, gini. Dengar. Si Gumar Apus. Dengar. Apakah pernyataan saya ini salah atau tidak? Dan tolong dibagikan, bagikan sebanyak-banyaknya. Mustahil, kan ngomong lagi kan? Mustahil seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama dia percaya Al-Quran. Mau saya buktikan nggak? Salah. Mau saya buktikan? Silakan aja kau buktikan. Baik. Tapi apakah kamu percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu yang tentang keinginanmu. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa? Ini terakhir, kalau enggak kita sudah. Apakah kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Sesuatu tentang apa dulu? Baik, di bawah. Udah tidur kau di bawah sana. Ditanya, apakah kau percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Enggak percaya. Enggak ada orang Islam percaya Quran. Kau dikerjain. Enggak ada orang Islam yang percaya Quran itu. Kalau ada orang Islam yang bilang dia percaya Quran, coba periksa dulu, bawa dia ke dokter. Gimana? Ada orang Islam yang percaya Quran, bawa kemari. Saya akan buktikan bahwa dia berbohong ketika dia mengucapkan itu. Ya silakan. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Oke. Muslim ya, Bang ya? Iya. Sesuai, Bang. Bang. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Biar asam lambung nggak naik, Bang. Jangan panik. Oke, tenang. Anda Muslim? Anda Islam? Ya, Muslim benar. Oke. Ya. Anda setuju bahwa tidak mungkin Anda percaya Al-Quran? Tidak setuju saya. Saya selalu percaya dengan Al-Quran. Baik. Buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Oke, An-Nahl. Oke, siap. An-Nahl 89. Oke. Slow An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-89. Oke. An-Nahl 69. Nyari An-Nahl 69 sampai tahun depan dia. An-Nahl 69. Slow. Kemudian makanlah ya, silakan. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan. An-Nahl 89, Bang. Oh iya. Oke, An-Nahl. Oke. Itu surat apa yang Anda baca? An-Nahl. Oke, 89. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke. Al-Quran untuk apa, Bang? Al-Quran untuk apa tadi? Dan petunjuk. Sebagai penjelas dan petunjuk. Coba dibaca ulang. Al-Quran untuk apa tadi? Oke. Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya itu? Ya, percaya. Baik. Pegang omongan Anda ya. Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Ya, boleh. Setuju. Baik. Tolong tunjukkan kepada saya penjelasan menurut Al-Quran. Kenapa waktu takbiratul ihram begini tangannya? Oke. Coba jawab. Pahami dulu konteks penjelasan apa maksudnya di sini, mulai dari penciptaan Adam. Itu artinya kalau masalah tentang hukum-hukum yang itu dijelaskan di dalam hadis. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu adalah bohong yang nyata. Bukan bohong. Kan mulai dari Adam sampai penciptaan kita sekarang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau masalah hukum, ya udah, saya tanya siapa nama anak Adam? Siapa nama anak istrinya Adam? Silakan menurut Al-Quran. Oke, kalau nama istri Adam di Al-Quran itu Hawa, ya. Mana? Surat berapa? Ayat berapa?
Kalau ada nama istri anak Adam di Quran Hawa, saya lompat dari Monas. Mana? Perhatikan. Secara tekstual atau secara tertulis memang tidak ada dikatakan. Tadi katanya ada. Sekarang tidak ada. Di Alkitab pun nggak ada bang kata-kata Hawa. Kalau ada, saya murtad sekarang. Coba tunjukkan. Di dalam teks aslinya. Bang, jadi Anda sudah akui di Quran nggak ada kata Hawa? Iya benar, kata secara tertulis secara tekstual berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti itu bohong, betul? Maksudnya penjelasan itu artinya penciptaan mulai dari Adam ya sampai kita sekarang dalam artian menuju apa hikmah. Ya udah, kalau Ya, begitu Adam diciptakan hari apa? Oke, Adam itu diciptakan hari Jumat. Mana ayatnya di dalam Al-Quran Adam diciptakan hari Jumat? Oke, itu ada di dalam hadis sudah dijelaskan. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu dari. Maksudnya itu tentang penciptaan. Iya, makanya saya bilang Quran menjelaskan sesuatu itu bohong, berarti bohong. Bukan bohong. Sudah jelaskan mulai dari penciptaan Adam sampai kita sekarang. Menurut Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Iya benar, Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Yang menjelaskan Quran diciptakan hari Jumat, kitab apa? Oke, itu ada di dalam hadis ya. Berarti Quran tidak menjelaskan, betul? Oke, kalau secara secara personal tidak. Karena Iya, Al-Quran itu artinya bohonglah klaim Al-Quran. Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang kan, tidak mungkin orang waras di detik yang sama percaya Al-Quran. Al-Quran itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang tidak pernah membacanya. Pegang omongan saya. Orang yang percaya Al-Quran adalah orang yang tidak pernah mau memahami artinya. Kalau sungguh-sungguh mau memahami artinya, maka Quran akan dibuang ke tong sampah. Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, hilang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada mamanya L. Anda jangan asal-asal bicara. Saya kalau ngomong itu tidak asal-asal cuap. Semua itu sudah melalui penelitian panjang. Dari belepotan saya. Mamanya L. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Dari waktu ke waktu, kita terus melangkah maju. Bang, TV-nya dimatikan dulu, Bang. TV-nya ikut diskusi TV-nya sama kita, Bang. Oke, Abang Muslim, Bang? Muslim. Setuju nggak Anda dengan statement saya? Mustahil kamu percaya Quran. Enggak setuju. Nggak setuju. Quran mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya? Ya. Kita buktikan ya. Baik. Anda sunat kan? Sunat. Oke, menurut Al-Quran untuk apa Anda sunat? Menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, untuk apa Anda sunat? Untuk mensempurnakan agama Islam. Mana ayatnya? Ayatnya. Maksudnya ayatnya di mana maksudnya? Kamu kan barusan bohong sama saya. Karena sunat itu untuk menyempurnakan agama Islam. Itu bohong. Di dalam Quran nggak ada begitu. Memang nggak ada dalam Al-Quran. Itu bukan dikata dalam Al-Quran itu, Bang. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Memang menjelaskan segala sesuatu, tapi itu beda. Beda perkata. Berarti Anda nggak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Enggak lah, percaya. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti Al-Quran harus mampu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Baik, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini-begini? Hah? Kalau sholat tangan Anda begini nggak? Iya kayak gitu. Oke, kenapa harus begini tangannya? Ya itu ayat itu. Ayat akhir. Kalau sholat. Itu gerakan itu Bang, itu gerakan dari sholat itu dari. Iya, kenapa kok harus begini gerakannya? Iya itu ayat itu menunjuk itu. Iya, kenapa harus begini? Kan Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetap menjelaskan menurut Al-Quran. Beda Bang, itu jelasnya Al-Quran itu kan perkataan sama hadis kan lain, beda di dalam Al-Quran. Quran hadis beda, Quran yang berjalankan berhadis bulan. Menjalankan Quran hadis. Itu kan tentang hadis Quran menjalankan. Menjalankan Quran hadis. Maksudnya? Yang menjalankan Quran hadis apa Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis. Hadis Quran menjalankan? Iya. Nah, benar kan?
Baik. Ya, seperti itulah teman-teman. Saya cuma mau bilang begini. Mustahil kamu itu percaya Al-Quran. Ketika kamu mengatakan kamu percaya Quran, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Orang yang mengatakan bahwa dirinya percaya Al-Quran adalah orang yang tidak pernah mempelajari isi Quran. Karena ketika seseorang tersebut mempelajari isi Al-Quran, maka dia akan mengatakan dia tidak akan percaya lagi dengan Al-Quran. Ya, gitu teman-teman. Mau yang mana lagi nih coba? Mau berapa muslim lagi kita naikkan malam minggu ini? Yo, silakan. Iker. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Udah mau jam 12 malam ini teman-teman. Sudah mau jam 12 malam. Usman Saleh. Ya, Usman Saleh, silakan nyalakan kamera Anda. Agak gelap Bang, tidak apa-apa. Ya, lampu dinyalakan Bang, kalau agak gelap. Tuh ya. Usman Saleh. Tunggu. Ya, baik. Muslim Bang. Iya Muslim. Ya, silakan Bang. Mustahil kamu percaya Al-Quran, betul? Kenapa sampai bilang begitu? Karena kamu mustahil percaya Al-Quran. Percayalah. Orang Percaya? Islam percaya Al-Quran semua. Anda percaya Al-Quran? Percaya. Oke. Kamu bertanya ini. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Tunggu dulu. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Jangan ke situ dulu. Nah, kan nggak percaya dia sebenarnya. Menghujat ya? Dia tidak percaya. Menghujat ya, menghujat. Kok menghujat? Bang Edis ini penghujat. Kok menghujat? Coba kalau Bang Edis. Saya hanya tanya kenapa kamu tidak mau dibuktikan bahwa kamu tidak percaya Quran. Edis ini beraninya menghujat di luar negeri ya. Coba kalau di Indonesia ini udah disate ini, udah selesai. Gimana? Iya. Kalau Edisnya di Indonesia ini menghujat, udah selesai. Kenapa beraninya di luar negeri? Ya. Ini semua sudah selesai gimana maksudnya? Menghujat siapa? Menghujat siapa? Menghujat siapa? Kamu ini. Kamu ini penghujat Islam. Penyembah manusia. Saya penghujat Islam. Kamu penghujat. Apa hujatan saya terhadap agama Islam? Banyak, termasuk Nabi Muhammad. Yang mana? Hujatan saya terhadap Muhammad yang mana? Banyak di situ. Sebutkan satu. Banyak sekali ya. Sebutkan satu. Sering saya ikuti kalau malam. Coba tunjukin satu. Tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam. Saya ikuti tiap malam. Saya ikuti kamu tiap malam. Wahai penyembah mayat Muhammad. Wahai orang yang menuhankan Muhammad. Di mana hujatan saya terhadap agama Islam? Wahai penyembah manusia. Orang tolol itu yang menyembah manusia. Gimana ini orang ini? Orang tolol yang menyembah manusia. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berdoa dulu sama Mama. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Itu sudah tidak. Gimana Anda ini? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, dengarkanlah doa kami ya Rasulullah, ya Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah yang ada di dalam kuburmu ya Rasulullah. Apakah engkau mendengar kami ya Rasulullah? Kok menghujat? Benarkah kalian mengucapkan ya Rasulullah? Benarkah? Kamu kira Nabi Muhammad itu mayat disembah? Kamu tidak menghujat. Apakah kamu tidak mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah? Benarkah? Bukan menghujat itu, memuliakan namanya itu. Kenapa ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau permasalahkan. Sementara kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, kau nggak permasalahkan. Herman dengan kamu. Tuhan kamu berapa? Tuhan kamu 3. Tuhan kamu Allah, Muhammad, dan batu hitam. Tuhan kamu berapa? Heran sama mereka ini. Udah nyembah-nyembah batu. Tuhan berapa? Yang belum kamu ditanya malah diturunkan lagi kan? Yang nggak mampu jawab. Loh, betul tidak kamu mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, betul nggak? Betul ini, Edis. Tuhan kamu berapa? Ditanya itu aja kamu meninggal langsung. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Saya heran dengan kalian ini loh. Kenapa sih kalian ini selalu standar ganda? Standar ganda saja kalian ini.
Oke, kita kasih naik ada Sahrul Gunawan. Ini kita banyak ini. Tamu malam minggu ini banyak muslim, teman-teman. Ya, Sahrul Gunawan. Baik. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya pakai songkok dai dulu, Pak. Pakai apa? Saya pakai songkok dai dulu. Songkok dai? Iya. Ya, silakan. Silakan. Gimana kabar, Bang? Baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, Bang. Hah? Tidak boleh Abang mengucapkan Kristen? salam kepada non-muslim. Enggak, saya tanya Abang Kristen. Iya. Kan tidak boleh Kristen atau mengucapkan salam Protestan? kepada non-muslim, kan? Kata siapa? Pantes Abang masih jadi orang Islam, Bang. Enggak, aku tanya kau. Nyalakan kamera dulu, nyalakan, Bang. Enggak, aku tanya dulu kata siapa. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada Eko Dharma Bakti. Para penyembah Muhammad kejang-kejang kesurupan. Ya, Eko Dharma Bakti, silakan nyalakan kamera Anda. Eko Dharma Bakti. Selamat pagi, selamat malam. Selamat malam, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oh ya, Pak Eko. Udah Bang? Muslim Pak Eko. Oh ya. Muhajirin Bang. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah artinya muhajirin itu. Iya, Bang. Baik. Di KTP tertulis Islam ya? Masih Bang. Masih Islam. Oke, berarti Anda percaya dengan agama Islam, betul? Percaya dengan Al-Quran, betul? Ya tidak lah. Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Saya sudah muhajirin kan artinya berpindah dari yang lama kepada yang baru. Wah, berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Tidak. Mantap. Benar saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Anda akan melemparnya ke tong sampah. Apakah Anda ingin membantah statement saya itu? Tidak. Tidak. Inilah saya bilang, saya ngomong itu nggak asal-asalan, teman-teman. Kalau orang sungguh-sungguh mendalami Quran, dia pasti akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Pasti. Orang yang masih percaya Quran itu orang yang nggak pernah belajar isinya. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah mempelajari Al-Quran. Coba, surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas, silakan. Ya. Surat An-Nas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Sah ini Muslim. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya Bang. Gimana itu? Cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan secara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya anak ini bisa hidup kembali, saya bilang. Sampai gemetar saya Bang. Jadi tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri. Cobalah minta.
Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya? Saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama bapak sendiri katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang. Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus, Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi murid. Mukjizat terjadi, Bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Ya, dari situlah saya. Makanya Yesus itu memang mujizatnya itu nyata begitu. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabi yang sebelah begitu, yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Al-Quran ya. Ya begitulah, Bang. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Terima kasih, Bang ya. Salam. Sama-sama Pak Eko. Oke, makasih Pak Eko ya. Saya turunkan Pak Eko ya. Iya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar.
apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.